Yeah, that was his head. Hey. Don't kill me, brother. Please don't kill me. Don't kill me. We go to the Far East. And by the time I was 17, I was... Di awal film, kita diperkenalkan dengan Nico, seorang agen elit khusus, yang sedang mendalami ilmu bela diri, di sebuah dojo di Jepang. To be opened. 3 tahun kemudian, Nico bersama dengan tim pasukannya, ditugaskan di perbatasan Kamboja, dalam Perang Amerika versus Vietnam. Seorang tentara lawan berhasil ditangkap, dan mulai diinterogasi, terkait strategi musuh selanjutnya. Dan yang menginterogasi, adalah atasan Nico, yaitu Kapten Frank. Hard one, Doc. Nico tampak sangat keberatan, dengan cara menginterogasi Kapten Frank, yang ia nilai sangat brutal. Secara baik-baik, Nico berusaha menasehati Kapten Frank, agar memperlakukan tawanan lebih manusiawi. Akan tetapi, nasihat dari Nico tersebut, justru dianggap lancang oleh Kapten Frank. Bahkan, Kapten Frank malah dengan sengaja, memancing kemarahan Nico, dengan menghina almarhum ibunya. Sontak Nico menjadi emosi, sehingga terjadilah keributan. Back off, partner. Shut up, Nico. Grab his leg. Atas perbuatannya itu, Nico diberhentikan secara tidak hormat, dari jabatannya sebagai agen elit khusus. Cover this man. Go, Nico! 2 tahun pun berlalu, Nico yang bukan lagi agen elit khusus, memutuskan bergabung di kepolisian. Nico juga sudah menikah, dan memiliki seorang anak yang masih kecil. The help of your family and of the Holy Spirit. Amen. Meskipun berpangkat rendah, dengan gaji yang tidak terlalu besar, Nico tetap melakukan tugasnya, dengan bersungguh-sungguh, dan berdedikasi tinggi, yaitu demi membela rakyat, dan menegakkan keadilan. Saat ini Nico, mendapat misi dari seorang senator, yaitu mencari putri sang senator, yang telah kabur dari rumah, bersama pacarnya yang seorang anggota mafia. Happy? Relator. I'll come by the... Pada hari itu juga, Nico dan partnernya yang bernama Lucy, mendatangi sebuah bar, tempat di mana geng mafia berkumpul. Nico masuk ke dalam bar, sedangkan si partner, ia tugaskan menunggu di dalam mobil. Sesampainya di dalam bar, Nico bertanya kepada beberapa anggota mafia di sana, terkait keberadaan si putri senator. Tapi bukannya menjawab, mereka malah mencaci maki Nico. Mereka sangat benci kepada Nico, yang merupakan seorang polisi. Nico yang bukanlah seorang polisi sembarangan, tentu ia tidak tinggal diam begitu saja, hingga inilah yang ia perbuat. Yeah, that was his head. Hey. Smother him, man. Not today, please. Put the gun away. Destroying the image of my place, man. You'll never... Akhirnya mereka mau memberitahu, kalau si putri senator, berada kamar di lantai atas. Yaitu sedang berpesta narkoboy, bersama pacarnya yang seorang anggota mafia, yang diketahui bernama Anton. Saat itu juga, Nico menuju ke kamar lantai atas, menghajar si anggota mafia tersebut. What is... Huh? You wanna get high? Kemudian, Nico menginterogasi Anton, terkait nama bos mafianya, berikut dengan alamat markasnya. Karena tidak ingin mati sia-sia, Anton akhirnya buka mulut. Terkait nama tangan kanan si bos mafia, yang diketahui bernama Lucas, berikut dengan alamat markasnya.
What lawyer? I don't know. You don't know, man. Setelah mendapatkan info tersebut, Nico langsung memulangkan putri sang senator, dan menjebloskan Anton ke penjara. Sure. These cocaine lawyers. Lalu pada malam harinya, Nico membuntuti tangan kanan si bos mafia, yaitu Lucas, yang diberitahu oleh Anton. Never. Ternyata Lucas sedang mengarah ke sebuah klub malam, menemui si bos mafia, yang diketahui bernama Sonny. Setelah berhasil menyusup ke dalam klub malam, Nico menguping obrolan mereka berdua. Ternyata besok pagi, mereka akan menyelundupkan barang haram, melalui jalur laut, dari sebuah dermaga. Setelah mengantongi info tersebut, Nico langsung melapor kepada pasukannya. This happened a week from Tuesday. Pretty good. You guys in the front, we got a couple cars in the barrels. Okay, Nico. Singkat cerita, di keesokan harinya, Nico dan timnya sudah berada di dermaga tersebut, yaitu menunggu kedatangan geng Sonny yang akan segera melakukan transaksi. Namun sialnya, pengintaian pasukan polisi diketahui oleh geng mafia, sehingga aksi baku tembak sengit meledak di dermaga tersebut. Nico yang seorang mantan agen elit khusus, pada akhirnya berhasil membantai sebagian besar anggota geng mafia. Those hooks over there! Boss, what do I do? Alhasil, Lucas dan Sonny berhasil diringkus oleh polisi. Kemudian, mereka mulai menggeledah paket yang akan diselundupkan. Yang mana ternyata, yang akan mereka selundupkan bukanlah paket barang haram, melainkan bahan utama untuk membuat senjata nuklir. Saat itu juga, Lucas dan Sonny dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tak lama kemudian, polisi hubungi oleh atasan tertinggi mereka, memerintahkan agar Lucas dan Sonny dibebaskan sekarang juga, karena kurangnya bukti di lapangan. Ternyata bahan utama pembuat nuklir, yang sudah berhasil disita oleh polisi, telah menghilang dari ruang penyimpanan bukti. Karena ini adalah perintah atasan, mereka tentu tidak bisa membangkang. Sehingga dengan terpaksa, Sonny dan Lucas dibiarkan bebas begitu saja. I understand. Just, you're free to go. Thank you very much, Jim. Setelah berhasil dibebaskan, Lucas dan Sonny langsung menemui atasan tertinggi mereka, yang ternyata adalah Kapten Frank, yaitu atasan lama Nico dulu. Ternyata Kapten Frank adalah si bos mafia tertinggi yang menjalankan bisnis barang haram dan juga senjata ilegal, termasuk bahan utama pembuat nuklir tersebut. Dan atasan tertinggi kepolisian adalah antek-antek Kapten Frank, yang telah mencuri barang bukti berupa bahan utama pembuat senjata nuklir, sehingga Lucas dan Sonny bisa melenggang bebas begitu saja. Enjoy babysitting. Di keesokan harinya, Nico pun dibuat murka, mengetahui kalau Sonny dan Lucas dibebaskan begitu saja karena menghilangnya bukti di TKP. Si atasan yang merupakan antek-antek Kapten Frank meminta agar Nico dan pasukannya berhenti menyelidiki Sonny dan Lucas, sehingga membuat Nico semakin curiga ada pengaruh orang kuat di balik kebebasan Sonny dan Lucas. Saking kuatnya pengaruh orang tersebut, si ketua polisi saja pun sampai tunduk. Nico pun semakin penasaran, ingin membongkar identitas atasan tertinggi Lucas dan Sonny. Sampai saat ini, Nico masih belum mengetahui bos mafia yang sedang ia incar adalah musuh bebuyutannya sendiri, yaitu Kapten Frank. About to say does not leave this room. Is that clear? Learned of its existence myself. For all of you. With all due respect for you. You're gonna need me. Sore harinya, Nico dan partnernya, yaitu Lucy, membuntuti Sonny sampai ke sebuah gereja, sembari membawa sebuah tas. Ternyata gereja ini dikelola oleh seorang pendeta, yang merupakan ayah kandung Nico. Namun tak sampai 1 menit, Sonny langsung keluar dari gereja tersebut. Sehingga membuat Nico penasaran, apa yang sebenarnya Sonny lakukan di gereja ayahnya ini.
Saat ingin membuntuti Sonny, Nico dihampiri oleh ayahnya, yaitu si pendeta. Nico lantas bertanya kepada ayahnya, terkait Sonny, yang tadi singgah di gereja ini. Si ayah mengatakan, Sonny singgah di gereja ini, untuk mengantar uang sumbangan. What do they want? My friend Father Tomasino is... Gracias. Too long. Si ayah lantas meminta Sonny tinggal, karena 1 jam lagi, akan ada acara ibadah di gereja ini. Mengingat, Sonny sudah sangat lama, tidak berdoa di gereja ini. Dikarenakan Nico, sibuk dengan tugasnya di kepolisian. Karena tidak ingin mengecewakan ayahnya, Nico terpaksa mengikuti acara ibadah tersebut. When was you a police officer? You got a lot of sins to confess. He's got you. We need to seek. Setelah selesai berceramah, si pendeta turun dari altar, untuk menyapa para jemaatnya. Lalu tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi. Sehingga menewaskan ayah Nico, dan puluhan jemaat gereja tersebut. Nico sangat terpukul, atas kematian ayahnya ini. Dan setelah diselidiki, ternyata ledakan ini, adalah ulah Sonny dan Lucas, yang beberapa jam yang lalu, singgah ke gereja ini, sembari membawa tas uang sumbangan. Yang ternyata, berisi sebuah alat peledak. Ternyata Kapten Frank, sengaja menugaskan Sonny dan Lucas, untuk menaruh bom, di dalam tas uang sumbangan tersebut. Go down the car, right there, okay? Take Mama. Tujuan utama Kapten Frank, tak lain adalah untuk menghabisi Nico. Karena Nico telah berani, mengacaukan bisnis Kapten Frank. Tapi mereka gagal menghabisi Nico, karena yang tewas, justru adalah ayah Nico, bersama puluhan jemaat lainnya. It's in federal hold. You're not even a good cop. Really? Di malam harinya, Nico dihubungi oleh rekannya, meminta agar Nico dan istrinya, bersembunyi ke tempat yang aman. Karena Sonny dan Lucas, berencana ingin menghabisi Nico, berikut dengan istrinya. My ass by telling you. Tapi belum sempat meninggalkan rumah, Nico malah didatangi, oleh pasukan polisi. Thank you. Hey, easy guys, he's my friend, take it easy. Kemudian, Nico dibawa ke kantor polisi, untuk dimintai keterangan. Terkait misi Nico, yang masih nekat menyelidiki Sonny dan Lucas, tanpa izin resmi dari kepolisian. Padahal kasus Sonny dan Lucas, sudah resmi ditutup, oleh atasan tertinggi kepolisian. Akibat dari misi ilegal Nico, puluhan jemaat tewas terkorban, termasuk ayah kandung Nico sendiri. Atas perbuatannya ini, Nico akhirnya dipecat. Don't walk far. Alright? Namun Nico sama sekali tidak peduli, dirinya dipecat, walaupun sudah 2 kali, karena melakukan hal yang benar. Pertama dipecat dari agen elit khusus, dan sekarang dari kepolisian. Nico sudah bertekad, akan membantai Sonny dan Lucas, berikut dengan antek-anteknya, untuk balas dendam. Fox. Hey, whoa, wait a minute. You see, I gotta look good. Di dalam perjalanan menuju pulang, Nico diserang, oleh para anak buah Kapten Frank. Anybody moves, he dies. You're right. Sehingga aksi baku tembak dan baku hantam, tidak dapat lagi dihindari. Nico yang seorang mantan agen elit khusus, berhasil membalikkan keadaan, dengan membantai mereka semua. Setelah itu, Nico bergegas kembali ke rumah, dan meminta seluruh keluarganya, untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Karena Nico tidak ingin, keluarganya kembali menjadi korban, kebrutalan geng Sonny dan Lucas. Sementara Nico sendiri, akan kembali melanjutkan misi balas dendamnya, yaitu membantai Sonny dan Lucas, berikut dengan antek-anteknya. Pada sore harinya, saat baru keluar dari toko, Nico kembali diserang oleh sekumpulan preman yang diutus oleh Sonny. Kansas, Dorothy. I say, Relax, man. Túmbale la cabeza, vamos.
Tapi tak butuh waktu lama, Nico berhasil meratakan mereka semua. Don't kill me, brother! Please don't kill me! Don't kill me! Di keesokan harinya, Nico diberitahu oleh Lucy kalau bos Lucas dan Sonny adalah Kapten Frank yang merupakan atasan lama Nico di organisasi elit khusus. Lucy juga memberitahu Nico kalau malam ini Frank dan para polisi korup akan menghabisi seorang pendeta guna menghilangkan jejak saksi, yang mana pendeta tersebut adalah saksi kunci yang melihat Lucas dan Sonny meletakkan bom di dalam gereja sehingga menewaskan ayah Nico berikut dengan puluhan jemaat gereja. Malam itu juga Lucy dan Nico langsung mendatangi rumah si pendeta tersebut. Find this guy, Jax. The nun from the daycare call. She's Out of it. Just stay in the car. Sementara itu, Frank dan para polisi korup berhasil menyandra si pendeta dan bersiap akan dihabisi. Namun belum sempat itu terjadi, Nico dan Lucy muncul hingga terjadilah aksi baku tembak sengit. Phase. Namun malangnya, dalam insiden baku tembak ini, Lucy harus tewas. Karena kalah jumlah, Nico terpaksa melarikan diri. Di keesokan malamnya, Nico dihubungi oleh rekan lamanya di organisasi elit khusus dulu, yaitu Tony. Tony mengajak Nico bertemu di sebuah tempat untuk memberikan informasi penting, yaitu terkait alamat markas Kapten Frank. Singkat cerita, Nico dan Tony bertemu di sebuah tempat. Not even you can hit him with this range. No. Slow. Even look at Hong Kong. Tapi tiba-tiba, Tony malah menodongi Nico. Ternyata pertemuan ini hanyalah jebakan dari Tony. Tony dipaksa oleh Kapten Frank untuk membawa Nico ke hadapannya. Apabila Tommy menolak, Kapten Frank mengancam akan menghabisi keluarga Tony. Senator until you find out if the Padres talk. Just walk. Go! Old camp guard for... Saat itu juga, Tony membawa Nico ke markas Kapten Frank. Setibanya di sana, Nico melakukan perlawanan hingga baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. We've been looking for you. Sebagian besar anak buah Kapten Frank berhasil Nico bantai, sedangkan Tony sendiri tewas dalam baku tembak ini. Tapi di suatu kesempatan, Nico berhasil mereka lumpuhkan. Kemudian, Nico diikat di sebuah gudang, dan mulai disiksa habis-habisan. Frank mengatakan, setelah menghabisi Nico, ia akan menugaskan anak buahnya, menghabisi seluruh keluarga Nico. Mendengar keluarganya diancam, Nico pun marah, dan lantas memberontak. Setelah berhasil melepaskan diri, Nico pun mulai membrutal, membantai mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya, Kapten Frank pun tewas di tempat, dan dendam Nico akhirnya tuntas. Di akhir film, wali kota menjenguk Nico di rumah sakit. Nico kembali diangkat menjadi polisi, atas jasanya mengungkap kedok para polisi kotor, dan juga geng mafia brutal. Kemudian, film pun selesai. Yeah, that was his head. Hey.